disampaikan Mas Paidi tadi, perjalanan dari 2010 sampai sekarang itu tentu akan jatuh bangun. Nah, yang belum ada viralnya itu adalah bagaimana kemudian kita membangun hilirisasinya. Jadi bagaimana turunan-turunan ini kemudian bisa juga diviralkan sehingga itu kemudian bisa dicontoh oleh beberapa yang lain. Persepsi saat ini adalah persepsi yang ada sekarang. Ketika kemudian kita makan shirataki, itu mesti harganya sekian, Bapak Ibu. Antara 50, ya kan, 60, 70. Padahal yang mahal itu apanya? Komplemennya gitu, pelengkapnya. Gitu. Nah, komplemen yang mahal ini, apakah kemudian kita bisa reduksi? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Nah, kenapa kemudian itu menjadi makanan yang mahal? Karena informasi nilai gizi yang ada, perbandingan antara mie ayam dengan shirataki itu memang sangat signifikan perbedaannya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kaitannya dengan nilai kalori. Orang-orang yang kemudian sangat takut dengan waduh ini nanti saya makan berapa kalori dan sebagainya. Perbandingannya adalah 1 mangkok mie ayam itu setara dengan 11 mangkok shirataki. Dari sisi kalori. Anda bisa bayangkan, jadi kalau misalnya Mas Jova ingin makan sehari 3 kali, itu hanya setara dengan setengah porsi ayam begitu. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang menjadi titik temu, sesuatu yang menjadi pemicu bahwa sebenarnya mie ini bisa kemudian kita kampanyekan menjadi produk yang lebih membumi. Nah, saya contohkan begini, ini saya ini gitu. Saya mendambakan nanti di mie shirataki itu ya layaknya mie ayam yang kemudian ada. Nah, ini yang saya hadapi itu adalah olahan dari shirataki yang kita buat. Dalam 1 porsi itu bisa untuk 3 porsi. Dalam 1 kemasan itu untuk 3 porsi itu. Itu bisa diolah. Ini saya sederhana sekali. Artinya cukup saya tambahkan telur, mie bumbunya ya terserah gitu kan. Kalau saya ini karena di warung, saya bawa mie-nya sendiri, kemudian saya minta bumbunya, mohon maaf merek tertentu gitu ya. Saya coba untuk makan sini, it's okay gitu, tidak masalah. Dan itu bagus, ya ininya. Dan taste-nya masuk. Bisakah ini kemudian nanti kita viralkan juga gitu? Artinya kalau semua orang itu kemudian makan mie-nya seperti ini, tentu viral terhadap produksi itu akan diimbangi dengan viral di level ini. Nah, ketika dua-duanya viral, maka nanti harapannya adalah terjadi keseimbangan tadi. Saya coba untuk menghitung ini. Ini adalah kondisi global demand of instant noodle. Jadi bagaimana kemudian ternyata pasar Indonesia itu adalah nomor 2 terbesar di dunia terhadap mie instan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, karena kita itu adalah pasar terbesar, selama ini apa? Selama ini adalah pasar terbesar ekspor itu adalah ada di China dan Hong Kong. Kenapa? Karena memang penyerapan mereka itu cukup besar. Nah, Indonesia sebenarnya itu juga punya potensi untuk di situ. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian orang tidak bisa seperti di Cina kan begitu. Nah, ini hanya soal inovasi kata Mas Paidi tadi. Jadi ini hanya soal inovasi. Inovasi apa? Inovasi terhadap bagaimana mempopulerkan ini menjadi sesuatu yang perlu kita kita garap bareng-bareng begitu. Jadi kalau yang tidak punya lahan ya sudah tidak perlu bermain di lahan kan begitu. Kalau yang punya lahan ya silahkan untuk bermain di lahan. Nah, bagi yang punya ide-ide kreatif terhadap kuliner, ide-ide kreatif terhadap apa ya bisa kemudian kita masuk di wilayah ini. Artinya untuk teman-teman yang ada di kota tapi kemudian pengen turut berpartisipasi di dalam mengembangkan porang, tentu medianya adalah berbeda. Jadi medianya adalah di level ini, di pengolahan ini. Nah, ini Bapak Ibu, Indonesia itu terkenalnya kalau misalnya dari sisi mie itu adalah disebut dengan mie goreng. Gitu. Jadi siapa sih yang nggak kenal mie goreng gitu ya? Jadi mungkin Mas Jova kalau makan juga rata-rata mungkin kalau nggak mie kuah mie goreng. Gitu. Nah, ini mie gorengnya ini menjadi salah satu yang paling favorit di Indonesia. Nah, saya coba mengilustrasikan dari hitung-hitungan sederhana gitu ya. Jadi hitung-hitungan sederhana ini saya hitung semalam karena ini permintaannya BI itu kan harus tepat sasaran gitu. Jadi karena itu semalam ini saya hitung, asumsi kebutuhan persajian itu adalah sekitar 8 gram tepung konjak ya atau tepung porang, bukan tepung glukomanan. Karena tepung glukomanan itu biasanya untuk high viscosity, jadi viskositas yang tinggi.
Nah kalau tepung glukomanan, maaf tepung porang itu ya paling di antara sekitar 25.000 inilah viskositasnya di antara itu. Dengan target kita itu bisa mempengaruhi 5% dari total kebutuhan mie tadi, jadi 5% dari total kebutuhan ini, itu maka kemungkinan besar kebutuhan lahan untuk 5% target itu tadi, itu adalah sekitar 927 hektar. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu yang terekod itu hanya mie instan. Dan asumsinya adalah konsumsi seseorang terhadap mie itu selama 1 tahun hanya 13 kali. Coba sekarang dihitung, kita itu seminggu itu sampai berapa kali makan mie instan. Kemarin saya ngobrol di kantin kita itu, kamu sehari berapa kali? Wah, saya kalau suka mie itu ya bisa sehari 3 kali, Pak. Itu bisa dibayangkan berapa kebutuhan mie-nya. Artinya apa? Artinya adalah berapapun nanti luas lahan yang dikembangkan oleh Mas Sidik dan Mas Paidi itu akan terserap secara otomatis dengan kebutuhan kita internal. Bagaimana dengan ekspor? Loh, ekspor silakan jalan. Tapi bagaimana kemudian kita juga punya kemerdekaan pangan. Nah, ini bahasa sederhananya seperti itu. Kenapa? Karena tepung itu Bapak Ibu, itu bukan dari tanaman endemik Indonesia. Dia harus kita impor dari luar. Bisa dibayangkan bahwa kebutuhan untuk mie saja itu nanti akan bisa dipenuhi oleh Mas Paidi dan Mas Didi dan teman-teman petani yang lain. Apa yang terjadi dengan Indonesia kan gitu. Nah, ini yang nanti kita perlu diskusikan lebih lanjut terkait dengan itu. Sehingga kami membuat hitung-hitungan sederhana seperti ini. Kalau 1 kg porang basah itu setara dengan 4,5 bungkus shirataki yang kita produksi. Ini akan setara bisa digunakan untuk 9 sampai 14 orang mengkonsumsi dalam satu mangkok. Nah, nanti silakan ditanting sendiri ya bahasanya itu ini sendiri dihitung sendiri kira-kira seperti apa itu. Ini adalah potensi yang kemudian bisa kita kembangkan lebih dalam. Nah, saya juga mencoba untuk bahasanya menghitung dari hulu sampai hilir gitulah. Sejauh mana sih kemudian harga porang mempengaruhi dari masing-masing rantai pasok yang ada di rantai bisnis porang. Yang pertama adalah di harga hitung-hitungan kasar kita ya, hitung-hitungan kasar kita. Kalau hitung-hitungan pastinya mungkin nanti siapa tahu ada pendanaan ya dari BI itu bisa dihitung pastinya. Tapi ini hitung-hitungan kasarnya. Ketika kemudian harga porang 8.000, chipnya itu nanti kemungkinan sekitar 78. Nanti mungkin Mas Paidi bisa mengoreksi jika salah. Harga tepungnya itu nanti karena kita punya pabrik mini untuk mengolah itu sekitar di 175. Ketika harga 175 itu kemudian masuk ke menjadi mie yang bungkusan tadi yang kita produksi, jadi mie-nya itu nanti kira-kira seperti ini, itu adalah di harga sekitar 12.000. Nah, kontraksi terhadap harga di masing-masing itu tadi itu seperti apa? Kenaikan 1.000 ini yang kami hitung sederhana ini ya. Kenaikan 1.000 harga itu akan mempengaruhi kenaikan chip sekitar 8.000 atau 9.000, mempengaruhi kenaikan tepung sekitar 16 sampai 18.000, mempengaruhi harga mie per per porsinya itu sekitar 450. Ini hitung-hitungan jelimet, tapi saya bisa mengklaim itu karena sudah menghitung. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kenaikan 1.000 di harga porang itu akan mempengaruhi 450 di harga shiratakinya untuk satu porsi. Artinya apa? Sangat berpengaruh sekali sensitivitasnya terhadap harga mie tadi itu. Ya. Sehingga kemudian kita bisa sampaikan bahwa pada level berapa shirataki kita ingin harga, sebenarnya ditentukan oleh seberapa besar harga yang ada di masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah mungkin nanti bisa dijawab Mas Paidi sama Mas Didi. HPP-nya porang itu sebenarnya berapa sih gitu. Artinya kalau kita ingin berbicara ini nanti bisa lebih murah, bisa saling menguntungkan dan sebagainya, itu kuncinya adalah di harga
HPP dari porangnya. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ini, silakan kontak kami. Nanti mungkin kita bisa diskusi bagaimana model kerjasama dan sebagainya, cara pembuatan dan sebagainya. Terima kasih Pak Jova. Ya, terima kasih Pak Dodi pemaparannya. Aduh, saya lihat Shirataki pakai mie gerobak tadi langsung ngiler ya Pak Dodi ya. Oke, saya akan langsung masuk ke sesi Q&A karena waktunya juga cukup mepet siang hari ini. Jadi saya akan baca beberapa pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Yang pertama dari Guntur di Bekasi. Untuk Pak Didi ini, Pak Didi masih bersama dengan kita ya. Memperluas bisnis tanaman porang keluar kota saat pandemi COVID-19 ini bagaimana? Khususnya di bidang distribusi porang. Apakah hanya benih atau bibit? Karena mengingat kalau bibit tanaman itu mudah hancur ketika proses pengiriman ke customer melalui ekspedisi. Nah, seperti apa? Pak Didi mungkin bisa dijawab, Pak Didi, singkat saja. Ya, terima kasih Pak. Jadi gini, kalau kita biasanya pendistrian bibit itu kita tetap lihat jarak ya. Kalau cuma satu karsidenan, biasanya kita kasih tempat, biasanya itu karung kayak karung bawang merah, bawang putih itu yang ada sirkulasinya, sirkulasi udaranya. Namun demikian, kalau kita harus jauh, biasanya kita kasih juga karung yang sirkulasi udaranya bagus, tetapi masih kita packing seperti yang kita kirim buah, macam buah gitu, sehingga itu akan aman dari benturan. Nah, dari kita kotak-kotak kayu, biasanya seperti palet itu. Tetapi karena kondisi bibit yang kita kirim itu adalah bibit yang sudah repak atau sudah dorman, maka dia kekerasannya itu ada. Jadi sampai tempat tujuan pun akan aman. Bahkan kita sering kirim ke luar tempat lain kayak Kalimantan, kayak Sulawesi, kayak Sumatera. Jadi alhamdulillah sampai hari ini tetap aman begitu. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Didi. Berikutnya saya pengen ke ini Pak Didi lagi atau Pak Paidi boleh bergabung. Mas Paidi masih bersama dengan kita? Ya, masih. Oke. Pertanyaannya ada dua, mungkin bisa dijawab satu-satu ya. Pertanyaannya adalah nanti yang dimanfaatkan itu kan kandungan glukomanya. Nah, bagaimana mengetahui kualitas glukoma? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah umur tanaman berpengaruh ke kualitas glukomanya? Silakan Pak Didi atau Mas Paidi dulu yang mau jawab, silakan. Boleh. Mas Paidi dulu, ya. Boleh. Silakan Mas. Ya. Agak susah pertanyaannya. Jadi kalau gini, saat ini yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan berapa kandungan glukomanannya ya. Soalnya itu urusannya kan sudah pabrik atau pemproses pemisah antara tepung oksal tadi dengan glukomanan. Yang kita butuhkan saat ini adalah untuk meyakinkan mereka itu kita butuh kuota, Pak. Kita butuh kuota ini, dan kuota ini bukan hanya 1.000, 2.000, tapi jutaan ton. Itu yang kita butuhkan. Kemudian untuk glukomanan kalau dibuat, maaf ini tak sambungkan dengan tadi ya. Kalau saat ini kita untuk membuat produk turunan dari porang, saya rasa kalau porang tepung tadi dibuat bahasanya kayak mie, kayak donat, kemudian kayak putu, kayak dawet, yang dipertanyakan adalah apakah harga mereka itu bisa sampai 90.000 atau 100.000 ke atas, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau seperti mie, kita harus menjualnya itu di atas atau paling tidak selisih harga 20 atau 30.000 dengan harga di pasaran internasional. Itu soalnya orang ini yang tahu hanya orang-orang kalangan menengah ke atas yang tahu, yang sadar akan kesehatan ini. Yang dibutuhkan saat ini Indonesia bukanlah 4 piring ini diringkas jadi 1 piring. Yang dibutuhkan Indonesia adalah kenyang. Jadi saat ini yang untuk step awal itu yang diperbaikan ekonomi itu yang lebih diutamakan. Kalau untuk golongan Anda ya, mungkin golongan menengah ke atas itu yang dibutuhkan adalah kesehatan. Tetapi untuk golongan bawah, mereka adalah perbaikan ekonomi. Karena banyak juga contoh yang pakai jas begini, nanti sebelum masuk kantor dia mampir di pinggir jalan, di situ ada nasi bungkus yang harganya 3.000, diambil itu. Karena apa? Mereka butuh kenyang. Nah, itu sebagai contoh, makanya untuk kita membuat putu, kemudian dawet atau mie ayam itu kalau bahan bakunya murni dari porang itu
bukan kemajuan malah kemunduran. Tetapi kita buat produk turunan itu yang berkualitas, yang bisa menempatkan porang ini bukan tanaman murah, ya, porang ini tanaman mahal. Jadi bisa dikonsumsi oleh golongan atas. Kemudian untuk kadar tepung tadi memang berbeda ya, kadar mesnya itu ada beda-beda dari 2 juta sampai terendah itu sekitar 300 ribuan ya, itu tergantung mesnya ya, seperti itu Pak. Ya, oke. Agam jalur kalau. Ya, terima kasih Pak Didi. Pak Didi ada tambahan mungkin Pak. Ini bagaimana umur tanamannya ini apa pengaruh sama kualitas glukomanya mungkin Pak Didi? Ya, sebenarnya gini ya Pak, ini menurut hemat pendapat saya sebenarnya gini. Porang itu dikatakan tua, itu kan berarti kalau 2 musim, 3 musim itu tua tidak. Sebenarnya porang tua itu ditentukan masa panennya, bulan berapa. Jadi dia sudah berumur 2 musim, tapi dikala panennya itu masih ada pohonnya, itu pasti menjadi porang muda. Sehingga kalau dimasak, itu mesti dia penyusutannya luar biasa. Di mana yang 1 kintal terkadang cuma menjadi 9 kilo. Kenapa cuma jadi 9 kilo? Karena pada saat panen itu kurang tepat. Tapi kalau panennya sudah dorman itu sudah terlepas dari tangkainya, itulah dikatakan porang tua. Pasti glukomananya juga bagus, kandungannya bagus. Disitulah nutrisi di dalam batang akan terbagi 2, lari ke umbi, larilah ke katak. Kalau jadi bibit, pupil akan tumbuh dengan bagus. Kalau dijual umbi, dia akan mendapatkan kualitas yang bagus karena pada saat itulah panen yang tepat. Nah, terus sekarang ada info lagi Pak baru, ini juga khusus bagi warga Kelangon sangat berbangga karena kemarin kita bermitra dengan salah satu teman itu bisa memasak porang, itu kondisi tidak rumit. Jadi porang itu hanya direndam dalam jangka waktu 6 jam, akhirnya dengan berbagai step dicuci di ini enak dimasak. Itu tergantung kita juga. Rupanya bisa dari bakso, tahu isi, donat, lain-lain. Ini mungkin akan juga kita kembangkan di desa kita supaya kalau ada tamu ke Kelangon itu bagaimana tidak bercerita tentang menanam porang, tapi juga bisa bercerita bagaimana porang ini menjadi layak dimakan hanya dimasak oleh orang-orang warga sekitar kita. Ini harapan kita ke depan, karena kalau kita bercerita tentang tepungnya, kayaknya kita hanya berhak menanam Pak nih, tapi jauh dari penikmat. Makanya kita punya terobosan baru, bagaimana porang ini juga bisa dinikmati semau kita, bisa nanam, bisa mengelola, juga bisa memasak. Ini harapan kita ke depan Pak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Didi. Saya akan baca juga pertanyaan dari Instagram yang sudah join ini untuk Mas Paidi dari Ajeng di Tulungagung. Sebenarnya membudidayakan porang ini ada tantangan khusus nggak? Misalkan untuk hama atau pantangannya apa? Kalau matahari tadi sudah dijelaskan sama Mas Paidi ya, matahari langsung direct light itu kayaknya lebih bagus dan lebih cepat gitu. Mas Paidi, silakan mungkin bisa dijawab Mas. Sebenarnya tantangan sendiri nggak ada sih. Kalau hama untuk... mungkin ada hama Mas? Ya. Kalau hama mungkin? Hama cuma mungkin 0,1% ya. Hanya ulat itu kan tidak pernah kita membuat konten itu mengekspos hal-hal yang menimbulkan keresahan mereka ya. Seperti babi kemudian tikus itu mereka memang tidak mau. Kemudian kalau yang ulat itu hanya beberapa saja, itu faktor dari tanahnya. Kalau tanahnya itu dari awal kita tahu, misalkan kita tidak melihat pH, yang kalau petani itu kan mereka tidak punya alat untuk mengukur pH segala macam. Itu yang penting step awal kita kasih dolomit atau asam humat aja sudah, dari mulai situ itu bisa mengkontrol atau menetralisir ya, itu akan terjadinya kadar asam yang terlalu berlebihan, kemudian itu bisa meminimalisir untuk penyakit-penyakit lainnya. Tetapi yang paling utama ini adalah gulma, itu musuh dari cara tanam yang model tanpa naungan tadi. Karena sinar matahari lebih masuk, itu gulmanya lebih banyak, karena di situ kita murni menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos tadi yang kita referensikan kepada mereka. Nanti juga selain
itu berfungsi untuk tanaman porang dan sebagai pupuk utama, itu nanti bisa bersinergi antara peternak juga sama petani. Karena dari peternak tadi yang semula tidak dimanfaatkan pupuknya, yang semula pupuk kandang itu hanya 3.000 per karung, sekarang sudah di daerah kami sudah 17.000 sampai 18.000, bahkan ada yang di tempat lain itu 20.000 per karung. Itu ada nilai ekonomisnya sendiri bagi peternak juga petani bersinergi seperti itu. Oke, ya Mas Paidi, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya, karena waktunya juga mepet. Saya pengen ke Pak Dodi, pertanyaan dari Rahmania. Sebagai akademisi, bagaimana melihat permintaan porang yang sekarang ini melonjak? Apakah dapat sustain di masa mendatang? Pak Dodi, silakan. Ya, terima kasih Pak Mas Jova. Jadi kalau saya tetap melihat bahwa mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang permintaan ya, karena kemarin dari Dinas Pertanian, dari Kementan juga sudah mewarning bahwa ekspor porang sempat ada masalah di 2019 dan sampai sekarang mungkin karena yang tahu ini adalah pelaku. Kemarin juga kita dari Disperindak mengatakan bahwa sebenarnya ini perlu perlindungan begitu. Jadi semacam kayak bagaimana kita membuat resource assessment terhadap atau analisa risiko, bagaimana kemudian kualitas porang itu bisa terjaga ketika itu untuk ekspor. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika ekspor itu tidak tidak bisa atau tidak katakanlah terhambat dan sebagainya, maka sebenarnya ini yang perlu kemudian dipikirkan bagaimana kita kembalikan lagi itu bahwa itu harus dikonsumsi oleh teman-teman yang ada di lokal. Nah, itu adalah salah satu solusi atau exit strategi. Bagaimana kemudian ketika kita terus tergantung dengan ekspor, maka ketika suatu saat itu nanti akan di-banned atau apa seperti kejadian di 2019, maka itulah yang menyebabkan 2019 jauh berkurang nilai ekspornya dibandingkan 2020. Jadi hampir 100% tadi ya, dari 10 juta menjadi 20 juta. Nah, ini yang mungkin perlu kemudian diantisipasi oleh teman-teman di petani, kemudian di pemerhati dan juga nanti di lini processing. Nah, sampai sekarang memang saya melihat belum banyak yang bergerak di sisi processing tadi itu, sehingga ini menjadi perlu perhatian kita bersama supaya kemudian teman-teman yang diproduksi tetap produksi, kemudian yang di pengolahan juga tetap berjalan dengan bisnis sekolahnya. Terima kasih, Mas Jova. Oke, terima kasih Pak Dodi. Nanti kita akan umumkan juga beberapa penanya terbaik ya yang sudah masuk dan sudah dirangkum sama tim Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Nanti kita akan umumkan pemenang-pemenangnya siapa yang akan mendapatkan hadiah spesial persembahan dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Tapi kali ini saya ingin menuju kembali ke Pak Harmanta. Pak Harmanta, karena waktunya juga sudah mepet gitu ya. Jadi kami persilakan untuk bisa menutup. Pak Harmanta, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi siang hari ini mengenai porang dari Pak Harmanta. Kami persilakan, Pak. Ya, Pak Harmanta mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu mic-nya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sekali lagi, terima kasih para narasumber kita di acara ngopi yang luar biasa, Pak Dodi, kemudian Pak Didi Kuswandi dan Mas Paidi ya. Saya kira tadi diskusinya seru ya, dan mudah-mudahan ini memberi semangat bersama untuk meningkatkan merealisasikanlah potensi porang itu untuk menjadi lebih bernilai tadi ya, lebih bernilai ekonomi, kemudian juga untuk menerobos pasar ekspor, dan juga sebagaimana tadi di awal, mudah-mudahan porang ini bisa memberikan nilai tambah ya, nilai tambah nanti dari petaninya, kemudian juga dari hilirisasinya ya, karena ternyata porang ini bisa dibuat macam-macam tadi ya, dari menjadi tepung, menjadi segala macam ya, untuk makanan, untuk kosmetik dan sebagainya. Saya kira potensinya luar biasa. Mari Bapak Ibu tadi yang tertarik mungkin nanti juga bisa berkunjung di tempatnya Pak Didi sama Pak Paidi ya, gitu ya. Pak Didi, ya. Oke, mungkin sekali lagi, monggo kita ini saya kira porang tadi potensinya luar biasa. Mari coba kita semangati nih para entrepreneur ya. Keuntungan juga luar biasa saya kira. Terima kasih Mas Jova. Ya, terima kasih Pak Harmanta.
menutup siang hari ini, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Harmanto juga, potensinya juga luar biasa. Kalau dulu liar, sekarang diincar, ini benar ya. Bahkan tadi sudah kita kasih sedikit hitung-hitungannya, meskipun masih secara kasar ya, kasar sekali begitu. Dan juga turunan produknya tadi juga 1 detik ya Pak? Pak Dodi, begitu. Bisa 1 detik? Oke. Oh ya, silakan Pak Freddy, ada yang monggo. disampaikan lagi, silakan Pak. Monggo. Ya. Kita Indonesia butuh Pak Doyok duplikat ya, Pak Doyok yang lain. Karena apa? Kita membuat produk-produk itu yang nilainya lebih mengangkat orang ke apa? Lebih golongan menengah ke atas. Demikian, terima kasih ya Pak. Oke. Terima kasih Mas Faidi. Mudah-mudahan nanti akan ada ini, mudah-mudahan ada anak muda yang ikut juga nanti bisa berinovasi ya. Bisa menciptakan apa hasil-hasil turunan yang lain dari porang ini ya. Oke. Siang hari ini sebelum saya akan umumkan siapakah penanya terbaik, ada sebuah informasi terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Ini tentang UPK 75 tahun Republik Indonesia yang tahun kemarin sempat viral sekali ya. Mungkin Anda masih ingin dapat dan belum dapat tapi bingung bagaimana caranya. Uang saya mana ya? Oh, uang saya sudah saya museumkan, sudah dilaminating. Ini caranya seperti apa? Ini kita baca, ini syarat penukaran kolektif. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Terus kemudian disiapkan saja beberapa teman-teman Anda, kartu KTP-nya juga sebagai bukti Anda warga negara Indonesia. Dan 1 KTP untuk 1 lembar uang Rp75.000 ya, uang edisi spesial begitu. Nah, kita tampilkan juga ini untuk pemesanan dan juga penukarannya seperti apa. Anda bisa pemesanannya bisa via hotline, terus kemudian juga nanti penukarannya bisa di Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kebetulan kalau Anda berdomisili di Surabaya mungkin ya bisa langsung datang ke area Tugu Pahlawan sana. Tinggal dibawa saja syarat-syarat yang tadi sudah saya sebutkan. Ya. Dan ingat sekali lagi silakan taati tetap protokol kesehatan ketika menukarkan UPK 75 tahun. Ini spesial nih, karena tahun depan belum tentu ada juga, ya. Jadi silakan kalau mau boleh dikumpulin beberapa teman-temannya mungkin sekalian jadi satu, begitu, terus kemudian ditukarkan bersama-sama ya. Ini adalah caranya dan pemesanan dan cara untuk penukarannya seperti apa. Oke, dan inilah penanya terbaik yang mendapatkan goodie bag persembahan dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Ada Guntur Aris di Bekasi, Jumelang Sukma W di Ponorogo, Ajeng di Tulungagung, ini dari live Instagram, dan juga Ramania Nurul Fitri Ami Jaya. Silakan kalau masih bergabung bersama dengan kita siang hari ini, boleh langsung di email ke fk3.bijatim@gmail.com. Jangan lupa sertakan juga nama, terus kemudian alamat ya, dan juga nomor handphone supaya nanti bisa kita follow up untuk yang jadi penanya terbaik. Subjeknya adalah penanya terbaik ngopi volume ke-27. Oke, baik. Bapak Ibu, teman ngopi, Sobat Rupiah yang bergabung bersama dengan kita, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kalau tadi kita sudah seru ngobrolin soal porang, nanti di episode selanjutnya kita akan ngobrolin soal ekspornya dari porang ini seperti apa dan juga seberapa besar gitu ya maunya ekspornya ini, seberapa besar kita bisa ekspornya juga, permintaannya juga seberapa besar gitu. Nanti di episode berikutnya yang akan tayang 2 minggu lagi dari hari ini, berarti di hari Rabu akhir bulan nanti kita akan kembali di Ngopi persembahan dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Sementara untuk e-sertifikat kita sudah share juga untuk teman-teman yang butuh untuk e-sertifikat. Ini sudah di-share di kolom chat. Silahkan bisa langsung dicek di kolom chat kalau kebetulan Anda butuh e-sertifikat dan materi siang hari ini. Ya, silahkan sudah di-share. Ini link untuk Google Drive. Link Google Drive ya untuk e-sertifikat. Silakan boleh langsung dibuka saja dan di-download. Terima kasih sekali lagi Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Harmanta, terima kasih. Pak Dedal mungkin masih bergabung. Terima kasih Pak Sofwan. Terima kasih Pak. Teman-teman dari Bank Indonesia, terima kasih. Sekali lagi narasumber kita juga terima kasih Pak Didi, terima kasih Pak Dodi dan Mas Faidi. Terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkunjung ke biasanya Pak Didi ya.
nanti ke sana ya, Pak ya, kita rame-rame ya, Pak ya. Oke, makasih Pak Didi, makasih Pak Dodi dan Pak Medi, Mas Dadal ya, Ya. sama tim ya, Mas Jovan, makasih. Terima Pak kasih. Jovan, Kita harus ke Madiun ini, Pak Dadal ya. siap Pak. Mas Jovan buat konten ini Pak, konten porang Pak. Oh, Siap, iya, nanti iya. saya bikinin konten dan videonya, Pak. Ya kan? Ya. Mungkin ya, saya Kita lihat viralin nanti ya. Nih, Oke. monggo. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber dan juga untuk peserta yang bergabung bersama dengan kita di Ngopi volume ke-27, Ngopi pertama di edisi tahun 2021 ini. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi dari sekarang. Selamat siang, stay safe, stay happy. Makasih. Makasih. Sampai ketemu lagi. Narasumber semua. Pak Terima Sofwan, kasih, Pak. thank you Pak Sofwan. Terima kasih. Mas Sobat, makasih. Waduh, bukan Sama-sama, menjemput Pak. tadi. Thank you, Pak. Terima kasih. Mas Jova, Mas Jova itu nanti jadi kontennya namanya jadi Paijo Mas. Paijo Jova. Konten ini, konten ini. Boleh, Pak. Kurang. Dan Ya. saya nanti juga mau ke Pak Dodi, mau minta Shiratakinya. Lumayan buat stok 1 bulan. Ya, siap. Bukan Pak Ijo, tapi Po Ijo. Ya. Orang Jovan. Pak Idi, terima kasih banyak Pak Dodi. Terima kasih Pak Didi. Pak Turun. Pak Dodi, Pak Dodi, ya. Pak Turun, Pak Didi. Pak Idi. Music Review. Music Review. Music Review.